Hari ini kita akan membahas identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN dengan fokus pada peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. Mari kita lihat tantangan yang ada, solusi yang bisa diterapkan, dan bagaimana peran kita dapat membawa perubahan nyata bagi Kementerian PU dan masyarakat. Isu yang pertama yaitu media sosial yang kurang inovatif, di mana hal ini terlihat dari minimnya pengawasan akun, penggunaan nama dan logo yang tidak seragam, serta konten yang kurang menarik dan jarang menanggapi publik. Kondisi ini dapat melemahkan citra, kepercayaan, dan engagement publik. Diperlukan peningkatan kompetensi ASN di bidang komunikasi digital agar mampu menghadirkan konten yang kreatif, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tren media sosial. Dan isu yang kedua yaitu bank data dan aplikasi yang terintegrasi dengan lemah, di mana terdapat berbagai aplikasi dan sistem informasi di Kementerian PU yang berjalan sendiri-sendiri sehingga koordinasi antar unit menjadi lambat saat dibutuhkan data cepat. Dampaknya proses kerja jadi lambat, layanan tidak optimal, dan risiko kebocoran atau kehilangan data. Kelemahan dari isu tersebut dalam menghambat terwujudnya Smart ASN dan manajemen ASN, yaitu ASN dituntut pandai dalam digital dan responsif terhadap perubahan. Isu ketiga yaitu layanan aduan masyarakat tidak optimal. Terdapat berbagai kanal aduan masyarakat di Kementerian PU dan tidak semua kanal terkelola secara terpusat. Beberapa aduan tidak ditindaklanjuti secara tepat karena mekanisme koordinasi lintas unit belum efektif. Dampaknya menurunnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan Kementerian PU. Di mana Smart ASN dan manajemen ASN menuntut pegawai yang adaptif, berorientasi pelayanan, dan memanfaatkan teknologi untuk respons cepat. Oke, jadi selanjutnya yaitu pemilihan isu utama dengan metode USG. Dapat dilihat tabel USG berikut, terdapat skor dari setiap isu, dan terpilihlah isu utamanya yaitu kurang optimalnya layanan aduan masyarakat. Alasan isu ini terpilih yaitu dari segi urgensi, ketidakoptimalan dalam penanganannya dapat sangat menghambat penyelesaian masalah di lapangan dan menurunkan kepercayaan publik. Kemudian secara seriusness, dampak dari layanan aduan yang tidak optimal sangat serius karena berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan masalah dan juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Selanjutnya dari segi growth yaitu apabila tidak segera ditangani, masalah ini berpotensi besar dan meluas seiring meningkatnya penggunaan kanal digital oleh masyarakat untuk menyampaikan aduan. Untuk analisis SWOT, S-nya itu strength atau kekuatan. Chatbot bisa digunakan 24 jam non-stop. Chatbot bisa mengurangi beban kerja petugas. Jawaban chatbot konsisten dan sesuai dengan SOP. Data aduan chatbot otomatis tersimpan dengan rapi. Untuk weaknesses atau kelemahannya, chatbot sulit untuk memahami aduan yang kompleks. Chatbot tidak bisa menangani bahasa yang tidak baku. Chatbot tidak sepenuhnya bisa menggantikan interaksi manusia. Dan biaya pengembangan awal chatbot itu cukup tinggi. Selanjutnya untuk opportunities-nya, yang pertama ada pemanfaatan chatbot untuk layanan 24/7. Selanjutnya ada integrasi dari aduan dengan unit organisasi di daerah. Terus yang ketiga untuk opportunities-nya adalah pengembangan website khusus layanan aduan terintegrasi. Dan yang keempat adanya peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Dan selanjutnya kalau soal threats-nya, ini ada yang pertama resistensi terhadap perubahan. Yang kedua ada kendala infrastruktur dan juga konektivitas. Yang ketiga ada potensi lonjakan aduan tanpa manajemen yang baik. Dan yang keempat adanya resiko keamanan data. Kemudian yang kelima ada rekomendasi solusi, di mana solusi kreatifnya itu membangun layanan aduan masyarakat terpadu berbasis chatbot yang terhubung dengan sistem pelaporan internal PU dan SP4N Sahabat PU. Untuk fitur utamanya yaitu autorespon 24 jam untuk pertanyaan umum dan khusus. Dari aduan tersebut nanti akan di-routing otomatis dan laporan ke unit terkait berdasarkan kategori dan lokasi. Kemudian ada nomor laporan. Setiap aduan ada nomor laporan yang bisa digunakan untuk tracking status pengaduan. Kemudian yang keempat ada tracking status. Jadi nomor laporan tersebut bisa di-tracking status pelaporannya. Dan yang kelima ada integrasi dengan dashboard monitoring untuk pimpinan dan publik. Dengan mengoptimalkan layanan aduan masyarakat berbasis chatbot, Kementerian PU dapat meningkatkan kecepatan respon, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.
Inovasi ini akan membantu ASN PU menjadi smart ASN yang responsif, melek digital, dan fokus pada kepuasan publik, sekaligus memperkuat implementasi smart governance. Sebagai CPNS, saya menyadari bahwa kurang optimalnya layanan aduan masyarakat dapat menghambat penyelesaian masalah dan kepuasan publik. Saya berkomitmen untuk lebih responsif, komunikatif, dan memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan. Sebagai CPNS, saya menyadari hambatan penerapan smart government masih meliputi keterbatasan infrastruktur digital, literasi teknologi yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menurut peran smart ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, serta penerapan manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja. Sebagai CPNS, saya berkomitmen untuk terus belajar teknologi, meningkatkan keterampilan komunikasi lintas generasi, dan aktif mengusulkan ide yang mendukung layanan publik berbasis digital, di mana terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan responsif.